Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifatul Aulisalus, NIM 20134, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Siti Salwa Sabiha, NIM 20035. Perkenalkan, nama saya Arifah Nusabita, NIM 200306125. Di sini kami akan melakukan praktikum anatomi dan fisiologi ternak spesies Gallus domesticus dengan dosen pembimbing Ibu Tati Fidianasari, SPT/MP. Di sini kami akan membahas morfologi dan anatomi pada ternak unggas dengan spesies Gallus domesticus. Dengan tujuan untuk mengetahui morfologi dan anatomi pada ternak unggas. Di sini saya akan menjelaskan bagian eksternal Gallus domesticus ayam putih. Yang pertama itu caput atau kepala, yang kedua itu polum atau leher, yang ketiga itu trasum atau badan, yang keempat ekstremitas anterior, yang kelima ekstremitas posterior. Di caput terdapat frostum, organ visus mata, cera jengger, aperticus externus itu telinga, nares anterior itu hidung. Di sini terdapat maksila. Maksila itu rahang atas, mandibula itu rahang bawah. Di sini saya akan menjelaskan 3 jenis bulu Gallus domesticus ayam putih. Yang pertama itu plume, yang kedua itu plumule dan piloplume. Adapun 3 struktur dari bulu, yang pertama itu kuil atau tangkai bulu, yang kedua itu racis tulang tengah, yang ketiga itu pane bendera bulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian skeleton pada Gallus domesticus atau bisa disebut dengan ekstremitas anterior. Yang pertama itu adalah humerus atau tulang lengan atas. Yang kedua itu ada tulang radius. Yang ketiga itu ada ulna atau tulang hasta. Yang keempat ada tulang carpometacarpus atau tulang telapak tangan. Yang kelima ada ossa carpalia atau tulang pergelangan tangan. Di sini saya akan menjelaskan ekstremitas posterior atau tulang kaki, femur, tulang paha, patella, tulang lutut, tibio, tulang belakang, fibula, tulang depan, dan tarso-metatarsus itu telapak kaki. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem respirasi pada Gallus domesticus. Yang pertama itu ada nares anteriores atau hidung, di mana di sini terdapat cavum oris. Di cavum oris ini di dalamnya memiliki glotus. Setelah itu lanjut ke laring yang berbentuk 2 rongga yang menghubungkan ke plumo. Fungsi plumo tersebut untuk pengolahan udara yang menuju ke trakea dan berakhir ke bronkus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian sistem saraf yang terdapat pada Gallus domesticus. Di sini caput yang terdapat cerebrum dan cerebellum, yaitu otak kecil dan otak besar. Di dalam itu tersebut ada medula spinalis dan medula oblongata.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi. Yang pertama, di sini ada testis yang berfungsi sebagai penghasil sperma, dan yang kedua, di sini ada epididymis sebagai penyimpanan sperma, dan yang terakhir ada vas deferens yang berfungsi sebagai pengatur keluarnya sperma dari epididymis ke organ copularis. Di sini saya akan menjelaskan sistem ekresi pada unggas atau ayam. Yang pertama itu ginjal, paru-paru, dan kulit. Dalam ginjal, sistem ekresinya itu yang pertama ginjal, terus ke ureter, terus ke kloaka dan menghasilkan urin. Yang kedua itu fungsi dari kulit itu menghasilkan keringat. Yang ketiga, paru-paru atau pulmo. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian pencernaan. Pertama, makanan masuk melalui kalvumoris. Setelah itu, masuk ke bagian eksofagus, faring, lalu masuk ke bagian crop atau tembolok. Setelah itu, masuk ke bagian proventriculus. Di sini adalah letak bagian ventriculus. Di sini ada descending duodenum, ascending duodenum, dan di sini terdapat pankreas. Di sini bagian yang masuk ke small intestine. Setelah makanan masuk ke small intestine, masuk ke bagian Michaelis di reticulum. Setelah itu masuk ke bagian cesa. Ini merupakan bagian kolon. Setelah itu masuk ke coprodium. Selanjutnya ini adalah bagian uredum, bagian proctedium. Setelah itu ini merupakan bagian kloaka bursa, dan yang terakhir adalah pen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian organ lain pada Gallus-Gallus domesticus. Yang pertama itu ada hepar atau hati, fungsi hati untuk menetralisir racun. Yang kedua ada jantung, fungsi jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang ketiga ada kantung empedu atau gallbladder. Fungsi gallbladder ini untuk penyerapan lemak. Terus di dalam Gallus-Gallus domestica ini terdapat ampela. Fungsi ampela untuk menghaluskan sisa-sisa makanan. Berikut contoh bentuk ampela tersebut memiliki batu-batuan kecil atau pasir-pasir. Sekian dari hasil praktikum anatomi dan fisiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.